Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza, kita ngomongin seputar gadget lagi. Dan hari ini topiknya adalah WWDC alias WWDC-nya Apple. Ya, ini topik tahunan dimana kita ngomongin tentang Apple event yang baru aja digelar. Jadi semalam Apple seperti biasa menggelar acara tahunan mereka untuk memperkenalkan software ya. Jadi software kan biasa diupdate dan topik utamanya tetap adalah iOS ya. Kali ini sudah masuk ke iOS 17. Awalnya sebenarnya ya saya dari nonton sekitar 1 jam 30 atau 40 menit itu agak bosen sebenarnya karena ternyata iOS yang baru, iPadOS yang baru, macOS dan segala macamnya itu tidak terlalu menggugah ya. Kalau buat saya kayak oh ya keren tapi mungkin biasa aja. Tapi menjelang penutupan acara Apple baru ngeluarin boom ya, baru berasa wih itu di akhirnya karena mereka memperkenalkan satu produk baru yang menurut saya sangat-sangat menarik untuk dicoba. Nah jadi sebelum saya masuk ke produk yang barusan saya sebutin, sebelumnya di awal acara tuh Apple sempat ngerilis satu produk baru juga, yaitu MacBook Air 15 inch. Jadi ya MacBook Air baru ya dengan ukuran yang lebih besar, chipset M2 yang dikatakan adalah laptop powerful yang tertipis dunia atau laptop tertipis dunia yang powerful. Intilah itu pokoknya dia tipis dan powerful. Ya namanya juga MacBook Air tapi hadir dengan ukuran 15 inci. Selain itu mereka juga memperkenalkan chipset baru atau prosesor baru yang namanya M2 Ultra ya. Jadi adalah ya prosesor top tier mereka yang super ngebut itu bisa dipasang di Mac Studio ya, ada Mac Studio baru dengan M2 Ultra dengan unified memory yang sangat gede, bandwidth yang pokoknya luar biasa, overkill, dan kalau buat saya jelas tidak kepake buat bikin video YouTube. Ya pengen sih, pengen punya, tapi sebenarnya saya nggak butuh gitu. Jadi ya nggak butuh tapi pengen kalau bisa beli gitu walaupun mahal banget. Nah tapi selain Mac Studio, ternyata Apple mengeluarkan satu senjata lagi masih dari Mac yaitu Mac Pro ya. Jadi mereka ngerilis Mac Pro baru itu yang komputer desktop yang kayak parutan tapi diisi dengan M2 Ultra. Jadi kalau saya baca-baca di Twitter ada yang bilang kayak mereka sebenarnya Mac Studio nih ya, kan Mac Studio udah pakai M2 Ultra gitu ya. Mac Studio itu dimasukin ke casingnya Mac Pro gitu. Jadilah itu produk baru karena ya processing power sama cuman memang dari slot-slot segala macam untuk expansionnya lebih banyak di Mac Pro. Jadi kalau emang yang pingin ngedit super power itu kayak membuat bikin kayak apa ya Spider-Man yang baru gitu kan Across Spider-Verse yang animasi luar biasa mungkin cocok pakai itu. Tapi kalau buat produksi kayak saya gitu bikin video YouTube kayaknya overkill. Teman tetap kalau misalnya ditanya pengen atau enggak, ya pasti ya pengen meskipun harganya mahal. Nah itu tadi soal Mac-nya. Dan sekarang kita ngebahas tentang satu produk ya. Jadi saya nggak akan ngebahas iOS dan lain-lainnya di depan. Tadi kalau kalian pengen tahu soal ekosistem Apple yang baru dari segi software, saya taruh linknya di bawah aja untuk timestamp-nya. Nah sekarang saya pengen ngebahas satu produk yang sangat menarik, namanya adalah Apple Vision Pro. Ya, ini adalah satu produk baru dari mereka yang menurut saya sangat menarik dan revolusioner karena udah lama saya nggak ngelihat Apple punya inovasi yang pas dilihat tuh kayak, wah banget gitu kayak pengen langsung nyobain. Jatuh. Nah mungkin sebagian familiar ya dengan alat ini. Namanya ini kan Oculus Quest ya. Jadi sebuah perangkat untuk virtual reality ya. Kita ingat mungkin tahun-tahun lalu tuh Indonesia sempat heboh banget metaverse sampai pemerintahan bla 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 itu pada ngomongin metaverse ini itu dan akhirnya sekarang tidak tahu kemana jejaknya. Nah kita kan udah lihat nih, kita mungkin udah familiar dengan alat-alat seperti ini untuk virtual reality. Nah Apple tadinya kelihatan kayak oh ada alat baru gitu Glass. Ternyata mereka ngerilis yang namanya Vision Pro, yaitu sebuah perangkat augmented reality. Jadi kalau virtual reality kan kita masuk ya udah ke alam virtual cerita ya, virtual reality. Nah, augmented reality ini adalah sebuah experience yang menggabungkan yaitu virtual reality dengan dunia nyata kita. Jadi yang namanya augmented reality. Ini menurut saya menarik banget karena dari demonya kalau memang nanti produk aslinya sekeren itu menurut saya sih bakal mind blowing banget. Ya jadi gini, kita lihat dari device-nya dulu. Ini device-nya punya tampilan menurut saya sangat premium, dari material juga kelihatan keren, dari band segala macem. Terus ditunjukin juga sensor-sensornya yang ada di depan itu banyak banget, ada LiDAR lah, ada segala macem. Kayak advance banget, ada kamera. Bahkan dia tuh kameranya bisa ngambil yang namanya tadi dia sebutin spatial photo sama spatial video. Jadi foto dan video dalam format 3D. Yang menarik tadi ditunjukin untuk dia ngerekam video 3D. Jadi pas kita setel, kita misalnya ngerekam pakai Vision Pro-nya itu, terus kita setel lagi nanti video akan dalam
format 3D itu menurut saya sangat menarik sekali ya. Nanti bisa kayak gimana ya nggak tahu, kita belum bisa coba. Kemudian yang menarik lagi dari sini adalah dari si Vision Pro-nya ini adalah yaitu dia. Mereka menggabungkan kan namanya augmented reality. Jadi apa yang kita lihat di sekitar kita itu tetap ada, tapi interface dari perangkatnya itu akan muncul dan menyesuaikan dengan tempat kita berada. Jadi misal saya lagi di studio sekarang itu saya pakai Vision Pro-nya, saya bisa bikin layar atau tampilannya itu ya mungkin seukuran meja ini atau mungkin sebesar apapun itu bisa diatur gitu, bisa di adjust. Dan itu pada pemakaiannya kalau ditunjukin dalam presentasi itu banyak banget bisa kita pakai untuk browsing ya, jadi browsing dengan ukuran lebih besar, mungkin kita lihat foto, bisa dipakai nonton juga. Dan by the way nonton ini menurut saya adalah satu experience yang sangat menarik karena kita bisa benar-benar bikin layarnya jadi gede banget. Selain itu kita bisa kayak meredupkan di area sekitarnya. Jadi kan layarnya gede, terus pinggiran-pinggirannya dibikin jadi redup supaya dapat experience layaknya nonton di bioskop. Selain bisa digelapin tadi, ternyata kita juga bisa ganti environment-nya. Jadi misalnya kita mau ganti lagi di gunung segala macem, itu juga bisa ya. Dan itu bisa diatur intensitasnya. Jadi mungkin kita mau bikin experience-nya itu cuma setengah bisa, atau mau dibikin full juga bisa. Itu menurut saya menarik banget dari alatnya. Selain itu yang saya lihat menarik lagi, saya udah nggak tahu nih berapa kali ngomong menarik, adalah kemampuan mereka untuk bisa terkoneksi dengan Apple device yang lain. Salah satu yang didemoin di presentasi tadi adalah terkoneksi dengan MacBook ya. Nah jadi karena dia bisa terkoneksi dengan MacBook, artinya kita juga bisa menggunakan aksesoris yang biasa kita gunakan di MacBook seperti keyboard Bluetooth, bisa pakai controller, bisa buat main game, atau bisa juga pakai mouse. Satu hal yang pas nonton tadi saya langsung wow, kalau dicoba menarik nih adalah ya bidang saya gitu, ngedit video. Jadi didemokan bahwa ada seseorang pakai MacBook ya, dia pakai Final Cut Pro. Final Cut Pro-nya ibaratnya layar yang ada di Final Cut Pro itu dilempar ke Vision Pro-nya, jadi muncul di Vision Pro dengan ukuran yang sangat besar, terus dia ngedit di situ. Ya, jadi experience yang sangat menarik. Cuma dengan experience dan teknologi yang menarik tadi, itu ternyata harus ditebus dengan harga yang sangat luar biasa ya. Jadi tadi saya sama editor saya si Doni ini tebak-tebakan gitu nih harganya kira-kira berapa. Kita tebak awalnya 20-30 juta. Ternyata pas keluar harganya adalah $3.499 alias 51 juta ya. Jadi tebakan kita yang udah mahal ternyata masih kalah mahal. Mahal banget 51 juta. Ya, dan itu pun baru rilis nanti tahun 2024 dan US only. Jadi untuk peluncuran pertama hanya dirilis di Amerika saja, sedangkan negara-negara lain kayak mungkin tetangga kita yang dekat dan biasanya up to date kayak Singapura itu belum akan dapat di first release. Jadi ya kayak studio ponsel kapan mau minjemin saya nggak tahu tuh, kayak masih lama banget karena ya masih US only. Cuma itu dia 51 juta. Jadi selain Apple membuat satu produk yang sangat inovatif dan menarik untuk coba, tapi seperti membuat benchmark baru ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin orang kelihatan tajir gitu karena punya iPhone gitu. Wah lu punya iPhone kaya gitu. Dulu habis itu lu punya Mac Pro ya kaya gitu, banyak duit. Sekarang kalau ada orang punya Vision Pro itu menurut saya bisa dibilang orang kaya. Karena satu Vision Pro itu nggak penting-penting banget ya. Kayak alat tambahan. Tapi harganya mahal banget. Sampai 51 juta. Kalau kita masukin ke Indonesia kena pajak bla bla bla. Udah gak kebayang harganya. Nah itu dia sedikit update soal Vision Pro ya, menurut saya menarik banget. Dan sekarang baru kita ngebahas soal iOS dan perintilan-perintilan. Oke, kita mulai dari iOS. Jadi sekarang kita udah masuk ke iOS 17. Saya udah banyak juga iOS 17. Dan buat yang mungkin pengen nyobain, developer betanya itu akan tersedia hari ini mungkin dalam beberapa jam. Tapi mestinya pas nonton video ini developer betanya itu udah ada. Untuk public betanya itu bulan Juli ya, bulan depan. Sedangkan untuk official release-nya katanya next fall ya. Musim gugur berikutnya, so itu kemungkinan bulan September atau Oktober ya. Mungkin September ya seperti biasa saat perilisan iPhone terbaru. Nah di iOS 17 ini ada beberapa fitur yang diperkenalkan sama Apple. Salah satunya tadi yang di highlight pertama kali adalah namanya Contact Poster. So, kalau tahun lalu di iOS 16 kita bisa mengcustomize lock screen dengan foto, terus ada font dan segala macamnya. Tahun ini yang bisa kita customize adalah tampilan dari kontak-kontak yang kita simpan. Jadi misal saya kontak istri saya gitu ya, di bagian kontak saya bisa nge-customize dia mau pakai foto apa, font apa, warna apa. Ya jadi misal pas dia menghubungi saya entah nggak tahu ya, sini hanya FaceTime aja atau mungkin seluler, saya nggak tahu karena belum nyobain.
nanti akan muncul ya. Jadi tampilan akan berbeda dengan telepon biasanya. Ya mungkin ini akan menarik kalau kita bisa mengcustomize beberapa orang yang penting-penting saja. Jadi pas dia menghubungi kita tampilannya lebih stand out, cuman ya mungkin tidak akan seberguna itu dan kayak apa ya, fitur yang nice to have di awal-awal aja, cuman setelahnya kayak ya udah nggak kepake. Habis itu di sini Apple juga memperkenalkan beberapa fitur di FaceTime, message, dan segala macam. Untuk message tadi ada swipe to reply, ya. Habis itu ada check-in, ya ini adalah satu fitur keamanan menurut saya menarik. Kayak semacam share log gitu, dimana kita bisa ngasih tahu orang-orang terdekat kita misalnya lagi pergi, udah nyampe, ya kita bisa ngasih tahu udah nyampe. Tapi misalnya kita belum nyampe dalam waktu tertentu, orang yang emang kita percaya itu bisa ngelihat lokasi kita terakhir di mana, status seluler kita gimana, atau mungkin baterai iPhone kita masih berapa, dan kalau misalnya mungkin kita nggak bisa dihubungi, kita bisa masukin SOS ya. Jadi ada fitur keamanan seperti itu. Kemudian tadi Apple juga sempat ngebahas tentang live sticker ya. Mungkin udah pada tahu kalau sebelumnya kan di iPhone itu ada fitur yang look up itu. Jadi kita bisa tap tahan dari foto atau gambar tertentu terus jadi stiker. Nah sekarang di yang iOS baru itu kita ada namanya live sticker, di mana yaitu stikernya bisa bergerak ya. Jadi bukan gambar statis tapi stikernya bisa bergerak. Dan kalau di message itu bisa kita tempel, bisa kita rotate, bisa gedein, bisa dikecilin ya. Menarik sebenarnya. Cuman ya itu dia. Kalau saya pribadi nggak pakai message, ya masih banyakkan pakai WhatsApp, so buat saya nggak terlalu kepake. Next, Apple juga tadi ngebahas soal AirDrop ya. Jadi ya, untuk AirDrop kayak udah pada familiar ya, apalagi untuk pengguna Apple ecosystem itu adalah satu fitur yang sangat-sangat berguna. Nah, di yang versi baru ini ada yang namanya Name Drop ya. Jadi ya masih seputar kontak tadi, dimana kita bisa tukeran kontak sama orang dengan hanya menempelkan iPhone ya. Jadi sebenarnya kalau dia di Android kayak NFC gitu sih sebenarnya. Jadi tempel, kita bisa saling tukeran, ada info apa yang ingin di-share. Ya menarik, bisa berguna, cuma mungkin tidak buat semua orang. Selain itu, tadi ada juga fitur AirDrop biasa ya. AirDrop biasa kalau dulu kan yang namanya AirDrop gitu, misalnya kita lagi dalam proses pengiriman data, ya kita mesti dalam jarak tertentu gitu, nggak bisa misah. Nah sekarang, misalnya kita lagi ngirim data, mau ditinggal pun, kita berjauhan ya, mungkin dalam jarak yang nggak ideal untuk AirDrop, tetap bisa karena nanti pengiriman datanya akan dilanjutkan via internet ya. Jadi buat yang mungkin cuma kirim-kirim foto tapi nggak bisa lama-lama ya mungkin ini akan membantu. Cuman kalau buat ngirim video ya mungkin agak PR ya, karena harus pakai data dan internet yang lebih kencang. Next, ada juga fitur baru yang tadi ditunjukin sama Apple namanya Standby. Jadi Standby ini seperti mensimulasikan iPhone kita menjadi jam digital. Jadi ya tadi ditunjukin kalau iPhone-nya itu ditempelin kayak semacam docking dan dia akan otomatis berubah ke orientasi landscape dan tampilannya jadi kayak jam ya. Tapi nggak cuma jam sih sebenarnya. Jadi dia bisa, kita tetap bisa gunain Siri, bisa lihat foto, bisa lihat update pertandingan segala macam. Cuman ya itu dia menarik, tapi kalau dari yang saya lihat tadi ya biasa aja. Tapi mungkin kalau nanti udah coba ngerasain manfaatnya ya saya mungkin bisa berubah pendapat lagi. Tapi yang paling pasti dari presentasi tadi ya, adanya fitur tersebut, yang saya bisa lihat sih adalah Apple mencoba jualan aksesoris mereka lagi ya. Ada dockingnya sendiri supaya fitur tersebut bisa aktif. Sisanya tadi di akhir presentasi dari iOS, Apple juga nge-mention kalau untuk Siri, kalau biasanya kita harus pakai Hey Siri, sekarang cukup nyebut Siri aja. Habis itu ada offline map juga di Apple Maps. Saya nggak pernah pakai Apple Maps selama ini, selalu pakai Google Maps, jadi buat saya mungkin tidak terasa manfaatnya. Jadi ya itu doang sih untuk update-nya buat iOS yang menurut saya penting ya. Jadi mungkin tidak terlalu signifikan, tapi buat sebagai orang mungkin akan berguna. Next, kita lanjut ke iPadOS ya. Jadi iPadOS dapat update juga, tapi update-nya itu agak-agak lucu ya. Jadi lucu dalam artian ya ini sebenarnya adalah fitur yang tahun lalu diperkenalkan Apple di iOS 16 dibawa ke iPadOS 17, yaitu kustomisasi lock screen ya. Jadi akhirnya sekarang iPadOS bisa customize lock screen dengan wallpaper dan segala macam. Bisa pasang widget baru juga, dan tadi yang ditunjukin sama Craig pas presentasi menurut saya cukup menarik sih. Jadi gambar buminya sama segala macam widgetnya di samping itu kelihatan keren, cuman ya udah gitu. Biasanya kan habis itu untuk widgetnya sendiri ada yang namanya interactive widget. Jadi widgetnya sekarang bisa interaktif. Jadi misal kita punya to-do list ada titik-titiknya, nah kita bisa ngaktifin atau menandakan bahwa aktivitasnya itu sudah selesai tanpa harus ngebuka aplikasi. Jadi bisa langsung di widgetnya.
Terus misalnya ada widget lampu segala macam ya, itu juga bisa langsung di situ. Kemudian ada juga yang namanya live collaboration ya, baru juga dimana kita akan memudahkan kolaborasi misalnya dengan orang-orang tertentu, misalnya kita bikin notes, orang bisa langsung lihat segala macam. Mungkin berguna banget buat yang bekerja dalam berkelompok gitu ya, karena bisa langsung dapat live update ketika ada perubahan. Menurut saya ini juga sangat berguna untuk produktivitas. Habis itu ada juga di mana fitur baru di notes untuk PDF, di mana sekarang aplikasi dari iPhone bisa mengenali form-form untuk kita isi. Jadi misalnya ada form nama segala macam, itu bisa dikenali, bisa langsung diisi tanpa kita tulis, dan itu juga bisa autofill. Menurut saya menarik dan akan mempermudah bagi sebagian case. Jadi ini adalah fitur-fitur baru yang ada di iPad OS terbaru. Dan satu lagi tadi ada juga yang namanya Health App ya. Jadi aplikasi Health yang ada di iPhone sekarang bisa diakses di iPad. Ya, udah. Berikutnya kita lanjut ke macOS, ada namanya macOS Sonoma, dan yang baru bisa dilihat tadi adalah beberapa fitur di Safari, kayak tabnya bisa kita personalize, jadi bisa ada work, ada school, dan segala macam itu bisa diganti-ganti. Habis itu ada juga widget yang bisa dipasang di desktopnya Mac, ya, jadi misalnya saya punya widget dari cuaca, to-do list, dan segala macam. Ada tadi tunjukin widget mobil juga bisa ditaruh di desktop Mac. Cuma yang menurut saya agak meragukan adalah dari pengalaman selama saya pakai Mac itu saya hampir tidak pernah ngelihat desktop. Ya, jadi desktop awal misalnya kalau kita di Windows kan mungkin kita sering lihat desktop gitu. Kalau di Mac selama saya pakai Mac jarang banget saya ngelihat desktop yang ya buat mencet kayak ada widget gitu, kayak hampir nggak pernah, karena selalu akan ketutup dengan Windows dari aplikasi yang bertebaran. Karena kan menurut saya MacBook ya kalau kita tidak pakai aplikasi kayak Magnets untuk ngerapiin window-windownya supaya bisa kita multi window segala macam, itu agak berantakan. Jadi ya saya sih nggak akan terlalu kepake kayaknya fitur-fitur kayak widget di MacBook. Cuman ya bagi yang emang membutuhkan ya bisa dipakai. Nah, masih di soal Mac, tadi satu hal yang juga cukup mengagetkan saya sebenarnya adalah kemunculan Hideo Kojima. Jadi ada Kojima-san, dia muncul di situ, dan dalam konteks ya game mode-nya di MacBook, dia mengumumkan kalau game Death Stranding akan hadir di macOS. Jadi sebenarnya game lama tapi akhirnya ada di macOS. Jadi seperti di sini Apple tuh pengen menunjukkan bahwa ya laptopnya ini yang selama ini dibilang tidak bisa ngegame punya kapabilitas untuk ngegame. Ya teman, ya itu kan Death Stranding udah game lama, baru akan tersedia dalam beberapa waktu ke depan. So ya walaupun kelihatan keren MacBook bisa ngegame, tapi ya tetap adalah game yang udah lama. Nah, satu lagi masih soal macOS, ini menurut saya ada yang keren namanya Presenter Overlay ya. Jadi ini adalah fitur yang bisa kita gunakan di aplikasi video conference. Tadi bisa ditunjukin di FaceTime, bisa juga di Zoom, bisa di yang punyanya di Teams, itu bisa kita pakai juga. Nah, ini jadi bekerja untuk membuat presentasi kita jadi terlihat lebih hidup ya. Jadi secara default kita bisa membuat, misalnya kita lagi presentasi, nanti kita ada bubble sendiri, dan itu bubble kita bisa gerak-gerakin, bisa di zoom in, zoom out, dikecil-gedein. Tapi yang menurut saya lebih menarik adalah ya kita bisa dibikin kayak misal saya lagi presentasi nih ya, lagi ngomong di depan komputer, nanti slide-nya itu akan muncul di belakang. Jadi di sini Apple menunjukkan bahwa mereka memisahkan antara slide, foreground, background-nya itu supaya kelihatan lebih imersif. Menurut saya ini adalah satu cara yang unik ya untuk presentasi, karena membuat presentasi jadi tidak membosankan dengan tampilan yang lebih menarik seperti itu. Jadi saya excited sebenarnya untuk nyobain, meskipun ya sekarang-sekarang ini setelah ya pandemi sudah mereda dan segala video conference juga makin sedikit, ya mungkin untuk saya penggunaannya akan jauh lebih sedikit juga. Berikutnya kita masuk ke tvOS. Ini sebenarnya nggak panjang, dan tadi yang saya lihat mungkin ada sedikit perubahan dari interface untuk akses ke peripheral ya, ada tampilannya. Tapi yang menurut saya menarik di sini tadi ada FaceTime ya, akhirnya bisa di tvOS, dan seperti fitur standby yang tadi ada di iOS ya, di sini kita bisa lihat bahwa Apple mencoba menjual aksesoris mereka untuk mounting handphone supaya bisa FaceTime ketika kita lagi nonton TV. Jadi mungkin kita pengen nonton TV, FaceTime lebih gede, ya bisa pakai fitur yang baru. Selain itu, remote dari Apple TV bisa dicari lewat Find My. Menurut saya juga cukup menarik, jadi kita nggak perlu pakai
kayak semacam smart tracker, ketika remote hilang bisa langsung dicari pakai iPhone ya. Oke lah. Habis itu sekarang masuk ke Watch OS ya. Untuk Apple Watch mereka masuk ke seri 10 ya, Watch OS 10. Saya jujur udah cukup lama meninggalkan smartwatch, saya udah makin jarang pakai smartwatch, saya lebih suka pakai jam biasa akhir-akhir ini, karena ya smartwatch untuk saat ini masih sering kebentur dengan baterai. Ya mungkin smart band bisa jadi alternatif karena baterai lebih lama, cuman smartwatch apalagi Apple Watch buat saya baterainya masih terlalu cepat, makanya saya udah agak nggak terlalu suka pakainya, jarang banget saya pakai. Cuma untuk yang baru ya mereka ada fitur baru dari segi tampilan antarmukanya ya, misalnya kayak activity ya, kita kayak steps, exercise sama standing itu bisa ditampilkan secara full screen. Ada juga smart stack widget, jadi widgetnya bisa ditumpuk-tumpuk yang baru. Habis itu mereka juga punya watch face yang baru ya seperti biasa. Habis itu ada juga fitur cycling sama hiking yang baru. Dan untuk cycling dia ada pengukuran untuk cadence dan power yang mungkin buat yang suka sepedaan ini bisa kepake. Terus untuk hiking ada update dari segi tampilan kompas, antar muka kompasnya, jadi ada waypoint baru, misalnya kayak sinyal hilangnya di mana segala macem gitu kita bisa lihat, dan ada tampilan 3D yang baru. Ya, itu dia untuk WatchOS yang bisa saya update. Dan satu lagi ada update di AirPods ya. Jadi mungkin AirPods-nya belum ada perangkat baru, tapi ada fitur baru yang namanya adaptive ya. Ini menggabungkan antara noise cancelling dengan transparency. Jadi dia bisa berubah-ubah otomatis. Jadi ketika dibutuhkan dia bisa menghilangkan noise yang mengganggu di belakang, sedangkan di waktu yang lain misalnya ada yang ngajak kita ngomong segala macam, dia bisa buka transparansi, bahkan mengecilkan audio supaya kita bisa ngomong dengan lancar sama yang ada di depan kita. Sebenarnya kalau fitur untuk menurunkan suara buat kita ngomong itu bukan fitur baru, saya udah sempat lihat di beberapa TWS yang lain, cuman ya akhirnya Apple ikut dan semoga optimasinya bagus dan tidak mengganggu selama pemakaian. Dan iya, jadi kayaknya itu doang sih yang bisa saya update dari acara WWDC atau WWDC tahun ini. Untuk highlightnya menurut saya tetap ya, yang tadi ya mungkin kita pada nungguin iOS, iPadOS, macOS dan segala macam, pada akhirnya ketiban sama Vision Pro ya, augmented reality gadget terbaru dari Apple yang ternyata terlihat sangat menarik dan promising. Cuma itu dia, mungkin untuk bisa mencobanya masih butuh waktu ya, karena masih akan launchingnya tahun depan 2024, US only ya, hanya untuk di Amerika Serikat pada perilisan pertama, dan harganya tidak main-main karena sudah menyentuh 50 juta rupiah, bahkan bisa lebih ya kalau Anda masuk sini. Jadi ya itu dia untuk update-nya soal WWDC kali ini. Kalau menurut kalian gimana dengan fitur-fitur yang ada di iOS, di macOS dan segala macam, serta gimana pendapat kalian tentang si Vision Pro? Apakah menurut kalian ini bakal menarik, bakal sukses atau enggak? Kalau menurut saya sih ini adalah satu step yang menarik. Cuma untuk benar-benar suksesnya kayaknya nggak di sini ya, karena kan yang namanya produk first gen ya, generasi pertama itu masih coba-coba. Jadi mungkin akan nge-boomnya karena itu nanti di generasi ketiga atau keempat. Nah, kapan ada generasi keempat itu tergantung jarak antara produk. Kalau dilihat harganya 50 juta, terus diupdate sama Apple tiap tahun, itu kayaknya agak ngeselin ya. Jadi mungkin satu produk itu jaraknya 2 tahun ke generasi ke-4 ya, mungkin 6 atau 7 tahun ke depan. Jadi sebenarnya masih lama, cuman kita bisa melihat bahwa ini adalah salah satu kemajuan yang exciting banget, karena kita bisa melihat sesuatu yang awalnya kita lihat di film-film, akhirnya kita bisa merasakan langsung nantinya di depan kita ya. Semoga nanti kita bisa nyobain sama-sama, bisa ngeliat kayak gimana barangnya. Tapi untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.